Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu ya. Yuk, baru kita mulai ke videonya. Ini dia. Nah, jadi guys, tubuhnya si Jang Bong Hwan itu ada di rumah sakit. Jadi dia kayak lumpuh gitu guys. Dan ternyata kalau kalian ingat cowok ini ya, dia yang dulu menjebak si Jang Bong Hwan. Dan dia juga ternyata melepaskan alat bantu pernapasan si Jang Bong Hwan pada saat di rumah sakit. Dan saat itulah si Ratu Bengek akhirnya pingsan dan juga tak sadarkan diri. Kemudian sang raja mendengar berita itu melalui pelayannya si ratu, dan tanpa pikir panjang dan tanpa berkata-kata sang raja langsung berlari ke lokasi kejadian. Waduh, setia banget nih ya, mulai bucin dia. Kemudian Dayang Choi juga kaget banget pada saat dia pulang. Dia sudah melihat dan mendapati sang ratu sudah pingsan. Dan mohon maaf nih ya Dayang Choi ya, ini sih adegan sedih, tapi kenapa Mimin ngakak gitu ya pas ngelihat adegan ini. Gimana kok kalian? Silahkan komen di bawah ya. Kalau Mimin sih ngakak. Aduh. Kemudian nih kasihan nih, udah mandi kembang 7 rupa tapi sang raja tak datang. Sabar ya selir ya. Nah, kemudian dokter yang sudah mengetahui tubuh Jang Bong Hwan itu dicabut alat pernapasannya, dokter dan juga perawat di sana langsung mencoba menyelamatkannya, dan untung saja mereka berhasil menyelamatkan si Jang Bong Hwan dan akhirnya dia sadar, tapi dia lumpuh dan nggak bisa ngomong sama sekali guys. Nah, sedangkan si ratu, karena jiwanya si Jang Bong Hwan sudah di tubuhnya, sang ratu masih belum sadarkan diri, dan mereka berpikir bahwa sang ratu itu seperti itu karena diracuni. Dan dari sini nih kita lihat bahwa kemungkinan besar si teori yang mengatakan jiwanya Jang Bong Hwan dan juga si Soyong itu kayaknya satu jiwa, di mana Jang Bong Hwan itu adalah reinkarnasinya ratu. Mungkin aja ya, dan masuk akal ya kan. Nah, setelah itu si ratu langsung dibawa ke balai gitu sama si raja, dan di sana si ratu itu sempat sadar setelah tabib melakukan ritualnya gitu ya. Tapi cuma beberapa detik aja, setelah itu sang ratu bengek pingsan kembali. Tapi tabib itu mengatakan bahwa sebenarnya dia itu sudah bernafas kembali dan jiwanya sudah balik lagi, tapi memang belum terlalu oke ataupun normal gitu. Kemudian Dayang Istana memberitahukan kepada si selir bahwa raja ada di tempatnya si ratu. Wih, panas. Nah, kemudian si Ibu Suri ternyata melakukan ritual untuk menjebak ratu gitu teman-teman, dan dia juga bergabung dengan si selir Kimprit. Nah, si selir mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan kepada si Ibu Suri ini. Nih baikan yang lihat dan juga bilang ya kalau si selir itu baik. No, dia itu adalah licik banget teman-teman. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk mengalahkan sang ratu. Gak akan bisa, lihat aja lo. Kemudian sepupunya ratu akhirnya mendapatkan informasi mengenai kain yang dia cari dari salah satu kasim kerajaan, dan ternyata itu ada hubungannya dengan pangeran Yeopyeong. Wow. Setelah itu Ibu Ratu Agung juga diberitahukan oleh pamannya si ratu tentang rencana dari si Ibu Suri dan juga si selir, dan tentu aja si Ibu Ratu Agung langsung marah banget mendengar hal tersebut, dan dia langsung pergi bergerak ke sana. Nah, sedangkan nasib si ratu yang belum sadarkan diri dijaga sepanjang malam sama sang raja. Wah, romantis banget ya mereka. Dan di sini terlihat banget kalau tatapan raja itu memang sudah tulus banget sama sang ratu, nggak pura-pura lagi seperti sebelum-sebelumnya. Selir bahaya nih posisinya ya kan. Setelah itu pamannya ratu juga memberitahukan kondisi ratu kepada sepupunya. Dan ya, karena sepupunya kan juga suka nih sama si ratu, otomatis dia langsung panik dan berusaha untuk mencari cara agar menyelamatkan si ratu. Kemudian kita beralih kepada eksorsis ataupun perdukunan yang dilakukan oleh Ibu Suri dan juga dukun di sana ya teman-teman. Dan untung aja itu langsung keciduk sama Ibu Ratu Agung. Dan dia pun nggak tahu mau ngomong apa lagi karena udah keciduk gitu loh guys. Dan dia meminta maaf dan memohon ampun kepada Ibu Ratu Agung. Awalnya Ibu Ratu Agung ini nggak mau maafkan dia karena kesalahan itu udah fatal banget. Tapi kayaknya si Ibu Suri ini mempunyai rahasia si Ibu Ratu Agung yang berhubungan dengan kematian raja sebelumnya. Kira-kira apa ya? Nah, oleh karena itulah dia kayaknya dibebaskan sama si Ibu Ratu Agung ini. Nah, Mimin penasaran nih, apa penyebab si raja terdahulu itu bisa meninggal?
Kemudian sepupunya ratu nggak ada akhlak gitu ya jatuhnya, jadi dia main masuk-masuk aja ke tempat ratu dan juga si raja. Nah, dia juga mengatakan pada sang raja bahwa si selir itu terlibat dengan hal ini. Tapi ya si raja juga kan masih bucin sama si selir. Dia percaya bahwa si selir itu gak mungkin melakukan hal itu karena dia orang yang baik. Belum tahu aja gimana aslinya ya kan. Dan sang raja pun tidak memperbolehkan sepupunya ratu untuk masuk ke ruangan itu. Dan dia juga mengancam jika sepupunya ratu pergi ke sana, dia akan memotong tenggorokannya. Wadaw. Dan di scene ini sih aura rajanya kelihatan sih kalau menurut miminnya guys. Nah setelah itu karena di istana kurang aman oleh si ratu, jadi si raja ini tuh mengirim sang ratu untuk keluar dari istana agar keadaannya aman. Dan hal itu terdengar oleh si selir. Dan di sini nih si selir itu kayak pura-pura nggak tahu tentang apa yang sudah terjadi gitu loh. Jadi kelihatan banget dia tuh benar-benar bermuka dua gitu loh. Licik banget sih ini orang. Jadi dia bilang ke raja kok dia nggak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi dengan si ratu. Lihat aja ya, Mimin nunggu banget nih scene dimana kebohongannya itu ketahuan sama sang raja. Gedek. Nah kemudian sepupunya ratu akhirnya bisa bertemu dengan sang ratu walaupun dalam keadaan pingsan karena sang ratu ternyata dibawa ke rumahnya guys. Dan besok harinya tiba-tiba aja sang ratu itu sadar dan dia bingung kok tempatnya banyak emas gitu dan juga terlalu berkilauan gitu loh. Dan ternyata dia tuh emang dibawa ke rumahnya dia gitu. Dan pelayannya sang ratu pun itu happy banget karena sang ratu akhirnya bisa bangun kembali guys. Dan dia juga menceritakan apa yang sudah terjadi kepada sang ratu selama dia pingsan dan tak sadarkan diri. Kemudian dia langsung dikasih makan banyak banget sama pelayannya yang kata pelayan itu dari ayahnya gitu loh. Buset dah, itu mau makan atau mau mukbang. Kemudian pelayannya ratu juga mengantarkan sang ratu untuk didandanin gitu guys. Aduh jiwanya cowok tapi disuruh dandan. Aduh ada aja kan. Nah awalnya itu sang ratu ini nggak mau gitu loh karena dia ngapain dandan gue kan cowok gitu kan. Dan dia beralasan dia tuh udah cantik alami gitu. Tapi ujung-ujungnya dia mau juga melakukan dandan. Nah selama dia berada di rumah nih guys, ternyata ingatan sang ratu ataupun si Kim Soyoung itu mulai terlihat, dimana dia ingat bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya, dimana hari ulang tahunnya merupakan hari kematian ibunya juga nih guys. Dan di sini juga terlihat dia mengingat masa lalunya pada saat dia mengenang ulang tahunnya di waktu kecil bersama ayahnya. Aduh. Dan dia juga membicarakan hal itu kepada pelayannya dan pelayannya langsung mendebak bahwa kemungkinan ingatan si ratu sudah mulai kembali. Wow, menarik banget ini ya. Dan di sini juga terlihat bahwa niat dari raja itu sendiri adalah untuk membongkar kebusukan-kebusukan koruptor yang ada ataupun yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kerajaan, dimana kebetulan petinggi-petinggi itu semua bermarga Kim, termasuk ayahnya ratu juga guys. Waduh, jadi gimana nih ya? Apakah rencana sang raja akan berhasil atau nantinya si ratu pun ikut ngebantu dia? Kita lihat aja kelanjutan kisahnya ya guys. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.